Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda sekalian, kita bertemu kembali untuk kuliah perdana kali ini. Insyaallah saya akan menyampaikan dulu tentang kontrak perkuliahan dan rencana perkuliahan kita untuk AIK 6. Baik, yang pertama yang ingin sampaikan tentu menyangkut tentang kontrak perkuliahan kita. Ini yang insyaallah yang akan menjadi aturan di dalam perkuliahan kita sampai insyaallah kita menyelesaikan perkuliahan selama 1 semester. Yang pertama, hadir di minimal 5 menit sebelum kuliah dimulai. Kemudian yang kedua, aktif dan menampilkan video, terutama jika kita melakukan kuliah daring. Selanjutnya Anda sekalian memenuhi perkuliahan paling kurang 80% kehadirannya selama proses perkuliahan berlangsung. Kemudian memenuhi tugas yang diberikan, dan selanjutnya mengikuti mid test dan mengikuti ujian akhir semester. Untuk penilaian insyaallah kehadiran persentasenya itu 25%, kemudian tugas 25%, mid 25%, dan UAS 25%. Dan tidak ketinggalan perilaku, akhlak itu merupakan faktor penambah atau pengurang poin yang Anda peroleh. Artinya kalau perilakunya bagus, boleh jadi nilainya bisa ditambahkan. Tapi jika perilakunya tidak sesuai dengan syariat agama kita, maka tentu itu akan menjadi faktor pengurang. Jadi sekalipun dalam kognitifnya bagus, nilai kognitifnya bagus, tapi nilai perilakunya jelek, itu bisa menjadi berkurang dari nilai kognitif yang Anda peroleh. Baik. Selanjutnya, rencana materi perkuliahan kita. Yang pertama, tema pokoknya itu adalah wawasan ilmu pengetahuan. Kita akan membahas tentang pengertian ilmu pengetahuan, kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, selanjutnya hubungan ilmu pengetahuan dan penelitian, selanjutnya hubungan iman dan ilmu, dan kepribadian seorang ilmuwan muslim. Selanjutnya, ilmu pengetahuan menurut Islam. Kita akan bicara tentang konsep ilmu pengetahuan dalam Islam, kemudian sumber dan sarana serta metode ilmu pengetahuan dalam Islam. Lalu kita akan bicara tentang klasifikasi ilmu, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam dari masa keemasan, kemunduran, dan upaya mengejar ketertinggalan dalam Islam. Selanjutnya kita akan masuk di ilmu falak. Kita akan belajar tentang pengertian apa itu ilmu falak, kemudian jangkauan ilmu falak, selanjutnya faedah ilmu falak, kemudian kita akan belajar tentang teori teori dari planet ini, terutama dalam peredarannya. Kita akan bicara tentang teori egosentris, geosentris, dan heliosentris. Kemudian kita bicara sedikit tentang tata surya. Selanjutnya kita akan masuk dalam sejarah perkembangan ilmu falak sebelum Islam, peradaban Islam, Eropa, perkembangan ilmu falak di Eropa dan di Indonesia. Indonesia ini kita akan bagi dalam fase awal perkembangan, kemudian perkembangan baru, dan masa sekarang, yaitu masa komputer sudah menjadi bagian daripada ilmu falak ini. Selanjutnya kita akan belajar istilah-istilah dalam ilmu falak. Kita akan belajar tentang bola dan segitiga bola.
ya, yaitu bola bumi, kemudian rumus dasar trigonometri, fungsi-fungsi geometri dan penggunaan kalkulator. Kemudian kita belajar tentang bola langit, ya, yaitu kita akan mengenal tentang horizon, zenit nadir, lingkar vertikal, dan meridian. Kita juga akan belajar tentang tinggi kutub, ya, gerak harian matahari, busur siang atau malam, dan lama siang malam. Kita juga belajar tentang lingkaran waktu, ya, di dalamnya ada sudut waktu, ada deklinasi, kemudian termasuk tinggi matahari, ya, azimut dan bayang-bayangnya, serta kerendahan ufuk. Ini beberapa istilah-istilah yang akan kita temukan sebelum kita masuk, ya, di dalam praktek ilmu falak. Kemudian kita akan mengenal waktu dan tempat di bumi, ya. Jadi tempuhan bumi, pengaruh, ya, kita akan bicara tentang pengaruh rotasi, pengaruh revolusi bumi. Kemudian lintang dan bujur, kita akan belajar tentang lintang tempat dan bujur tempat. Termasuk waktu bujur, ya, kita akan belajar tentang pembagian waktu Indonesia di Indonesia, waktu surya, waktu pertengahan, dan prata waktu, dan waktu meridian. Nanti kita akan belajar tentang kiblat, ya. Kita akan belajar mulai dari arah kiblat. Di dalamnya ada pengertian kiblat, dasar hukum arah kiblat, dasar perhitungan arah kiblat, perhitungan arah kiblat, kemudian penentuan mata angin, bagaimana cara menentukan arah mata angin, kemudian bagaimana menerapkan derajat arah kiblat, bayangan arah kiblat, dan contoh menghitung arah kiblat. Jadi nanti insyaallah akan ada cara, ya, ada praktik bagaimana menghitung arah kiblat. Selanjutnya nanti tentu ada praktik untuk menentukan arah kiblat. Insyaallah nanti terakhir kita akan masuk di metode, di pedoman hidup Islami Muhammadiyah, yaitu materi kemuhammadiyahan, ya. Nanti kita akan mulai dengan pendahuluan, kemudian ada landasan dan sumber pedoman hidup Islami, kepentingannya, kenapa disusun ini, kemudian bagaimana sifat PHI, apa tujuan dari PHI, dan apa kerangkanya. Kemudian kita akan lanjut dengan pandangan Islam tentang kehidupan. Lalu kita masuk di kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Nah, inilah nanti akan terbagi-bagi. Ya, kita akan belajar tentang kehidupan pribadi yang menyangkut tentang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawi. Kemudian kehidupan dalam keluarga, kedudukan keluarga, fungsi keluarga, dan aktivitas keluarga. Kita akan belajar juga pedoman hidup Islami menyangkut tentang kehidupan bermasyarakat, kehidupan berorganisasi, kehidupan dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah, kemudian kehidupan dalam berbisnis, kehidupan dalam mengembangkan profesi, kehidupan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian kehidupan dalam pengembangan seni budaya. Saya kira itu ananda sekalian, insyaallah apa yang akan kita kuliahkan, dan insyaallah mudah-mudahan kita sempat selesaikan dengan baik. Baik, saya kira itu, mohon dicatat baik-baik, ya. Jangan lupa absen, ya. Nanti sebentar absennya di WA saja, ya, disampaikan kehadirannya, begitu pula catatannya, ya. Saya kira begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.